Kita belajar dari firman Tuhan Yohanes 2 ayat 1-11. Kalau kita lihat di sana judulnya perkawinan di Kana. Haleluya. Bapak Ibu, kalau Anda mendengar kata kawin, ada macam-macam di dalam pikiran kita. Betul kan? Kawin jelas ada laki-laki dan wanita. Kawin jelas ada pesta. Mungkin pesta hari ini berbeda dengan pesta yang lalu. Kawin hari ini mungkin itu bicara musik, mungkin itu bicara pakaian indah, pakaian mewah. Kawin bicara sukacita, kawin bicara kemegahan, kawin juga bicara ikatan dalam perjanjian. Kawin juga bicara ada Tuhan di tengah-tengah perkawinan. Amin. Kalau kita lihat memang judulnya perkawinan di Kana, tetapi saya ingin beri tema kehadiran Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kata kehadiran Tuhan ini sangat penting. Dan kita bisa melihat bahwa kalau kita baca kitab Yohanes ini, ya, ada 7 mujizat yang dibuat Yesus yang dicatat oleh Yohanes. Yang pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur. Yang kedua, penyembuhan anak pegawai istana. Yang ketiga, penyembuhan di kolam Bethesda. Yang keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kelima, Yesus berjalan di atas air. Yang keenam, penyembuhan orang buta sejak lahir. Dan ketujuh, Yesus membangkitkan orang mati. Haleluya. Ada 7 yang dibuat Yesus, di mujizat yang dibuat Yesus di kitab Yohanes. Nanti saya akan khotbahkan satu-satu. Hari ini saya khotbah tentang Yesus mengubah air menjadi anggur di perkawinan di Kana. Tapi intinya saya ingin mengajak kita bahwa tentang kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, percayalah, waktu Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita, maka hidup kita akan berubah, tidak akan sama lagi. Kalau hari ini kehidupanmu muram, suram, waktu Yesus hadir, di sana ada bahagia dan sukacita. Kalau hidupmu hari ini terluka, pahit, waktu Yesus hadir, engkau dipulihkan. Waktu hari ini kau kurang berkat, kurang banyak hal dalam hidupmu, Yesus hadir, Yesus mencukupkan, bahkan membuatnya menjadi berlimpah. Sama di tengah-tengah perkawinan ini. Kita lihat ayat pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ya, di Kana perkawinannya, ibu Yesus ada di situ. Diperkirakan yang kawin itu punya kerabat dengan ibu Yesus. Kata ibu Yesus itu penting, Bapak Ibu. Jadi kehadiran kita dimanapun sebenarnya penting juga. Hari ini mungkin engkau biasa-biasa aja sebagai orang percaya. Tapi percaya engkau penting buat gerejamu, buat rumah tanggamu, buat kehidupan di mana engkau ada. Karena Tuhan ingin membuat engkau berarti dimanapun engkau ada. Karena waktu engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan menaruh sesuatu dalam hidupmu. Dan engkau bisa menjadi berkat buat orang lain. Sekalipun terkecil, engkau bisa menjadi mulia karena ada di dalam tangan Tuhan. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Di tengah-tengahnya Yesus diundang. Yesus tamu, murid-muridnya tamu. Siapa yang mengundang? Bisa jadi referensi dari ibu Yesus. Tetapi ada Nathanael yang di Kana yang juga merekomendasikan Yesus untuk datang. Pikiran-pikiran seperti itu. Haleluya. Ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu, kata kekurangan perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Kondisi yang menakutkan banyak orang adalah saat ia mengalami kekurangan. Sekali lagi, kondisi yang membuat orang banyak takut saat ia mengalami kekurangan. Kurang cantik, kurang keren, kurang kurus, kurang gemuk, kurang kaya, kurang mewah. Semua kita bisa takut loh. Kurang berkat, haleluya. Kurang sukacita. Menurut Kamus Besar Indonesia, kata kekurangan itu menunjukkan situasi tidak tersedianya sesuatu di saat yang diperlukan. Jadi kekurangan itulah adalah tidak terpenuhinya sesuatu di saat kekurangan. Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini kita mengalami seperti ini? Banyak hal yang kita alami kurang dalam hidup kita di tengah pandemi ini. Bahkan ibu Yesus ngomong gini, kehabisan. Bukan hanya kurang, tapi habis. Pesta baru 3 hari, habis. Hal yang paling penting bagi orang Israel itu anggur, lambang kehormatan, lambang sukacita, lambang pesta. Bapak Ibu, berapa lama pesta ini?
Kalau kita baca ayat yang lain, pesta ini 7 hari. Tapi hari ketiga, Yesus ada di sana. Mereka sudah kekurangan anggur, bahkan habis. Nah, inilah yang ingin kita lihat. Kalau Yesus ada, haleluya, bukan hanya ia mengubah air menjadi anggur. Ya, dia bisa lakukan apa saja dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah buat kita hari ini, sudahkah Yesus ada di keluargamu? Sudahkah Yesus ada di pekerjaanmu, di bisnismu, di rumah tanggamu? Sudahkah Yesus ada di tengah-tengah hidup kita? Mungkin engkau banyak mengalami kekurangan dalam hidupmu. Kalau Yesus ada, saya pastikan kau akan mengalami kelimpahan di dalamnya. Amin. Ayat 4. Kata Yesus, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Kalau kita baca ayat ketiga, sebenarnya ayat 3 ini juga cukup menggelitik kita, aneh. Mengapa? Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus ngomong kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Enggak logis Bapak Ibu, mengapa? Karena Yesus hanya tamu undangan. Bapak Ibu, harusnya ibu Yesus ngomong sama siapa? Harusnya dia ngomong dengan pemimpin pesta, ketua panitia, atau yang punya hajatan. Tetapi ibu Yesus ngomong kepada Yesus. Mengapa? Karena dia tahu Yesus sumber segalanya dalam hidup ini. Yesus sumber segalanya dalam hidup ini. Bapak Ibu yakin Yesus sumber dalam hidup ini? Dia sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Ibu Yesus tahu itu. Maka itu ayat 4 dia ngomong gini. Ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi, kamu jangan pernah ragu, yang namanya Yesus itu suruh apa aja kamu lakukan. Sedemikian percayanya ibu Yesus bahwa Yesus adalah sumber dari segalanya. Waktu dia ada, dia bisa buat apa saja. Dia buat sesuatu bukan karena kita punya iman. Dia buat sesuatu bukan karena kita hebat. Dia buat sesuatu karena belas kasihannya, karena kemurahannya, karena kasihnya. Kita nggak layak menerima segala hal ini, tetapi karena belas kasihan dan kemurahan anugerahnya, dia lakukan. Haleluya. Bukankah Anda dan saya tidak layak diselamatkan? Tapi dia tetap menyelamatkan Anda dan saya hari ini. Amin. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Bapak Ibu, kebiasaan orang Yahudi kalau orang bertamu, biasanya tamu-tamu itu dibasuh kakinya. Tapi ini gak sempet, mungkin masing-masing orang mau ambil buyung dan basuh sendiri. Ada tempayan, ada tong gede, siapkan air. Ayat 7. Termasuk Yesus tidak dibasuh kakinya. Karena saking sibuknya. Sementara orang pesta di luar gembira, ria, sukacita, tapi di dapur lagi sedikit konferensi. Mengapa? Karena mereka panik, kekurangan anggur. Hal yang paling penting dalam pesta. Tapi ibu Yesus ada di situ. Alkitab mencatat hari ini, kalau engkau ada di satu gereja, engkau penting buat gereja itu. Sekalipun peranmu kecil, katakan, aku penting buat rumah Tuhan. Aku penting buat gereja. Kalau engkau menyadari engkau adalah orang yang diurapi Tuhan, yang dipilih dan dipanggilnya untuk menjadi berkat, sekecil apapun peranmu di satu gereja, kau penting buat gereja itu. Kau penting buat rumah Tuhan. Kau penting buat keluargamu. Yesus ngomong gini kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus cuma ngomong isi itu tempayan sampai penuh ya, sampai penuh. Bapak Ibu, pelayan-pelayan ini adalah orang terabaikan, orang-orang yang tidak menerima penghormatan, kesannya pelayan, pembantu, tapi mereka lah yang melihat mujizat yang pertama itu. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya.
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelan-pelan yang mencetok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bapak Ibu bayangkan, pesta itu 7 hari, hari ketiga udah kehabisan anggur, kekurangan anggur. Dan semua tahu ngomong gini, pasti pesta itu biasa menghidangkan anggur yang terbaik pertama. Dikasih yang terbaik, ujung-ujung itu biasa jelek. Tapi ini enggak. Kamu menyediakan yang terbaik sampai akhir pesta. Haleluya. Hari ini saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia akan menjaga kita, memelihara kita, menyediakan banyak hal buat hidup Anda dan saya sampai kesudahan zaman. Waktu dia ada. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai hamba, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu lihat, ini kata Alkitab tanda. Tanda yang pertama. Yang penting itu bukan mujizat anggur jadi mujizat air jadi anggur. Yang penting itu adalah adanya Tuhan di tengah pesta itu. Bapak Ibu, mujizat yang terbesar bagi kita bukan hanya kita sembuh dari sakit penyakit, bukan hanya kita diberkati berlimpah, bukan hanya kita punya anak-anak, tetapi yang paling penting adalah hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Amin. Bapak Ibu, kalau Anda lihat air dalam tempayan itu bicara hidup Anda dan saya. Orang yang tidak layak, air itu enggak kudus, air itu enggak mulia, air itu tercemar karena buat cuci basuh kaki. Bapak Ibu dan saya ada seperti air itu, yang tadinya tidak dihargai, yang tadi cuma air comberan, yang tidak bernilai. Tapi air itu, waktu berpindah di tangan Yesus, air itu menjadi anggur. Hari ini hidupmu yang tidak bernilai, hari ini hidupmu yang tidak berarti, waktu berubah hidupmu ada tangan Tuhan, engkau merubah menjadi bernilai, berarti, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya kehebatan. Tapi waktu engkau menyerahkan hidupmu kepada tangan yang ajaib di dalam Kristus Yesus, Tuhan bisa mengubah segalanya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat mujizat itu cuma satu bagian, tapi tanda itu lebih banyak dan lebih luas. Mujizat cuma satu bagian kan? Tanda itu lebih banyak dan lebih luas. Haleluya. Hari ini kita belajar dengan tanda kehadiran Tuhan di pesta Kana. Yesus ada di situ jauh lebih penting daripada air berubah menjadi anggur. Bapak Ibu, ini catat baik-baik. Waktu Yesus hadir di kawinan itu, pesta itu selamat dari kekacauan. Waktu Yesus hadir di rumah tanggamu selamat dari perceraian. Kalau Yesus hadir di pekerjaanmu selamat daripada Anda di PHK. Waktu Yesus hadir di bisnismu selamat dari kebangkrutan. Waktu Yesus hadir di pelayananmu akan menjadi berkat buat orang lain. Kehadiran Tuhan mengubah segala sesuatu
yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita lihat di kitab Yohanes ini, 7 mujizat yang dibuat Yesus, itu semuanya bicara kehadiran Tuhan. Anak pegawai istana, Bapak Ibu catat, pegawai istana di zaman Herodes, sebenarnya dikenal banyak tabib, banyak dokter pada masa itu. Tetapi tanpa kehadiran Tuhan, tidak ada kesembuhan. Termasuk di kolam Bethesda. Bethesda itu rumah kemurahan. Haleluya. 38 tahun orang itu sakit lumpuh dan tidak bisa sembuhkan. Padahal dia ada di tempat namanya rumah kemurahan. Kita disembuhkan bukan karena tempatnya. Kita disembuhkan karena Tuhan Yesusnya. Karena kemurahannya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Haleluya. Karena Yesus ada di tengah-tengah itu. Yesus berjalan di atas air. Karena Yesus ada di tengah-tengah badai itu. Dia bukan menghadik badai atau gelombang itu, tapi dia berjalan di atas kesukaran itu. Karena dia ada. Penyembuhan orang buta sejak lahir. Haleluya. Yesus ada. Semuanya selesai. Termasuk Yesus membangkitkan orang mati. Waktu dia ada di sana, dia berkata, Lazarus, keluarlah. Hari ini, saya nggak tahu apa yang membuat hidupmu berkekurangan. Kondisimu cukup mengkhawatirkan dan menakutkan. Tapi hari ini ada berita baik buat kita semua. Waktu Tuhan hadir, Tuhan membuat yang sedih penuh dengan kebahagiaan. Waktu Tuhan hadir, Dia membuat yang kekurangan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Waktu Tuhan hadir, engkau yang sakit, engkau yang kecewa, engkau yang luka, Tuhan memulihkan, menyembuhkan, dan membebat hatimu. Bapak Ibu, ayo kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu. Tetapi Engkau terus berkata-kata kepada kami lewat firman-Mu bahwa Engkau Tuhan hadir di setiap hidup kami. Kami tahu waktu Engkau hadir, Engkau lakukan banyak hal bagi hidup kami. Terima kasih.